Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan Rusia telah mengepung kota Lysychansk, Ukraina Timur, benteng besar terakhir Ukraina di wilayah Luhansk pada Minggu 3 Juli. Rusia telah fokus untuk mengusir pasukan Ukraina keluar dari wilayah Luhansk dan Donetsk di Donbas, di mana separatis yang didukung Moskow telah memerangi Kiev sejak intervensi militer pertama Rusia di Ukraina pada tahun 2014. Kementerian Pertahanan mengatakan pasukannya telah merebut desa-desa di sekitar Lysychansk, mengepung daerah itu dan sekarang memerangi pasukan Ukraina di dalam kota. Pasukan Rusia dan unit Republik Rakyat Luhansk bertempur di dalam Lysychansk, mengalahkan musuh yang dikepung sepenuhnya, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan dilansir dari Reuters. Panggilan ke staf umum dan Kementerian Pertahanan Ukraina tidak dijawab. Kementerian tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan bahwa mereka telah menyerang infrastruktur militer di kota Kharkiv, Ukraina Timur, serta pangkalan yang digunakan oleh pejuang asing di pinggiran Mykolaiv di selatan negara itu. Jika Lysychansk sudah direbut, Rusia memiliki kendali penuh seluruh wilayah Donbas di Ukraina. Jika Lysychansk benar dikonfirmasi telah direbut, itu berarti bahwa Rusia memiliki kendali penuh atas seluruh wilayah Luhansk. Tambahkan, itu keuntungan yang telah dibuat Rusia di Donetsk. Itu berarti seluruh wilayah Donbas akan berada di bawah kendali Rusia, kata Lanvisar dari Al Jazeera yang melaporkan dari Kiev. Itu penting secara strategis karena disitulah Rusia mengalihkan perhatian militer mereka setelah mereka gagal pindah ke Kiev pada hari-hari awal perang ketika mereka dipukul mundur dari ibu kota, ujarnya. Sedangkan membabi buta Rusia di Lysychansk, 2.000 tentara Ukraina lindungi tentara bayaran. Begini nasib 2.000 tentara Ukraina setelah Rusia siapkan serangan besar-besaran di kota Lysychansk. Pemimpin Rusia Vladimir Putin telah menyiapkan serangan besar-besaran kepada Ukraina di kota Lysychansk. Baru-baru ini Rusia dan pasukan sekutunya menargetkan hancurnya kota Lysychansk. Rodion Mirosnik, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk di Moskow pada hari Jumat bahwa LPR dan pasukan Rusia telah menguasai wilayah utara Lysychansk dan membersihkannya. Bahkan, Rusia menguasai kilang minyak Lysychansk, tambang Matryoshkaya, pabrik gelatin dan pemukiman Topolevka, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov menyebut kemenangan Rusia di medan perang menyebabkan semakin banyak pembelot dari Ukraina. Sementara itu, 2.000 anggota unit pertahanan teritorial Ukraina telah dikerahkan di kota Lysychansk. Dikerahkannya tentara Ukraina itu untuk melindungi tentara bayaran asing. Vitaly Kiselev, seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Luhansk, mengatakan kepada TASS pada hari Sabtu. Saat ini sekitar 2.150 pejuang sekali pakai ditempatkan di Lysychansk dan sekitarnya mereka dibawa ke sini di luar kehendak mereka. Mereka adalah anggota regu pertahanan teritorial lokal yang dipindahkan dari wilayah Lvov, Rovno, Odessa, Dnipro-Petrov, dan lainnya ke membela seluruh tentara bayaran, katanya. Serangan cepat yang dilancarkan pasukan Rusia menargetkan persembunyian tentara Ukraina. Rusia mundur dari Pulau Ular, sempat kuasai Pulau Ular yang dikuasai sejak Februari lalu. Kini pasukan Ukraina paksa Rusia mundur. Mundurnya Rusia seakan membuka kembali keran ekspor produk makanan Ukraina ke sejumlah negara di sekitarnya. Sementara itu, pasukan Ukraina melancarkan gelombang serangan jarak jauh terhadap Pulau Zemini yang diduduki Federasi Rusia. Dilansir Kiev Post, JFS mengonfirmasi terpantau rudal angkatan bersenjata Ukraina dan unit artileri melakukan setidaknya 150 misi tembakan ke Pulau Ular atau dikenal dengan Pulau Zemini. Berusaha untuk membuka blokade pelabuhan Ukraina telah menjadi tujuan utama Barat. Namun pendapat pakar militer mengatakan bahwa mengusir Rusia dari Pulau Ular tidak dengan sendirinya cukup untuk membuka blokir pelabuhan. Rusia masih punya peluang menjegat kapal kargo di laut, berlokasi sekitar 35 km 22 mil dari ujung barat daya Ukraina. Pulau Ular lokasinya di Delta Danube dan dekat dengan perbatasan laut dengan Rumania, anggota NATO. Pulau Ular adalah jalur strategis di Laut Hitam Barat Laut, kota-kota pesisirnya dan rute pelayaran yang merupakan bagian dari rantai pasukan biji-bijian dunia. Mundurnya Rusia dari pulau berpotensi memperkecil blokadenya terhadap ekspor Ukraina yang memberi makan beberapa negaranya di sekitarnya. Setelah 5 bulan berperang, Rusia akhirnya klaim kuasai Luhansk. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Minggu 3 Juli memberi laporan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pasukannya telah menguasai Luhansk. Luhansk bersama dengan Donetsk membentuk provinsi Donbas di Ukraina Timur, tapi dua wilayah itu sebagian besar dikuasai pasukan pemberontak yang bersekutu dengan Rusia dan memerangi Ukraina sejak 2014. Sebelum melancarkan invasi ke Ukraina, pemerintah Moskow mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai wilayah yang berdaulat. Mereka membentuk negara sendiri bernama Luhansk People's Republic dan Donetsk People's Republic. Pasukan Rusia alami kerugian tapi tetap memaksa maju.
Sejauh ini belum ada komentar yang dibuat oleh para pejabat Ukraina tentang klaim dari pihak Rusia. Tapi pejuang Ukraina telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempertahankan kota Severodonetsk dan Lysychansk agar tak jatuh ke tangan Rusia. Haidai mengklaim Rusia mengalami kerugian yang signifikan, namun tetap maju dan mendapatkan posisi berpijak di kota Lysychansk. Kota Severodonetsk dan Lysychansk terpisah oleh sungai Donetsk Siversky. Saat Severodonetsk telah dikuasai pasukan Rusia, pekan lalu pasukan Vladimir Putin itu dikabarkan telah berhasil menyeberangi sungai. Penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych mengatakan akibat keberhasilan tersebut, pasukan Rusia menciptakan situasi yang mengancam. Pasukan Rusia menghancurkan 5 pos komando tentara Ukraina di Donbas dan di wilayah Mykolaiv. Mereka memakai senjata presisi tinggi dan juga menyerang 3 tempat penyimpanan di wilayah Zaporizhia. Hal itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilaporkan kantor berita Rusia TASS. Kementerian itu mengatakan Angkatan Udara Rusia telah menyerang pangkalan senjata dan peralatan Ukraina di sebuah pabrik traktor di Kharkiv, di timur laut Ukraina. Perang masih berlanjut, militer Ukraina babak belur diserang Rusia, mana bantuan Eropa dan Amerika. Perang Ukraina vs Rusia belum berakhir, serangan militer masih dilancarkan kedua belah pihak. Di wilayah Ukraina, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pihak Ukraina menderita kerugian yang signifikan di segala arah. Menurutnya, di dekat desa Artemovsk, senjata presisi tinggi dari pasukan Dirgantara menyerang titik akomodasi, sementara dari Batalion 1 Brigade Mekanis ke-30 hingga 120 prajurit Ukraina dan sekitar 15 unit peralatan militer hancur, kata seorang perwakilan dari departemen tersebut. Menurut Letnan Jenderal Serangan Udara Rusia, menghantam penyimpanan sementara senjata dan peralatan militer Brigade Serbu Gunung ke-10 yang terletak di wilayah pabrik traktor di Kharkov. Hingga 30 personel dan 10 kendaraan lapis baja dan kendaraan hancur, kata Konashenkov. Dia juga mengatakan bahwa pesawat Rusia telah menyerang gudang amunisi di wilayah Zaporizhia dan Mykolaiv. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Pada siang hari, senjata presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghancurkan 5 pos komando Angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Artemovsk dan Kazov Yar dari Republik Rakyat Donetsk, Pervomaiskoye, Zelenigai, dan Barmasovo dari wilayah Mykolaiv. 3 amunisi depot di daerah permukiman Shevchenkovo dan Novogrigorovka di wilayah Zaporozhye, serta tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan bersenjata Ukraina di 32 distrik. Kata perwakilan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, dia menambahkan bahwa operasional taktis dan penerbangan tentara pasukan rudal dan artileri menghantam 39 pos komando Angkatan bersenjata Ukraina, 2 depot amunisi di wilayah Mykolaiv, serta 302 akumulasi tenaga kerja dan peralatan militer. Sebagai bagian dari pertarungan kontra baterai 4 Patleton, sistem peluncuran roket ganda ditembak di daerah Novoluganskoye, Zelenoye, Bardisi, dan Voskvisenka, dari mana militer Ukraina menembaki pemukiman DPR. Selain itu dilaporkan tentang penghancuran pesawat tempur MiG-29 Ukraina di dekat Mykolaiv. Menurut Kementerian Pertahanan, sejak awal operasi khusus 227 pesawat Ukraina, 134 helikopter, 1.430 drone, 353 sistem rudal anti pesawat, 3.886 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 702 kendaraan tempur peluncur roket, 3.073 artileri lapangan dan mortir, 3.094 unit kendaraan militer khusus. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman kerja tempur awak tank T-80BV dan pengangkut personel lapis baja BTR B-82A dari Korps Marinir Federasi Rusia dan juga berbicara tentang serangan marinir di Republik Rakyat Luhansk.